Bocoran Ketua PSSI, soal pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan mengatakan agenda Timnas Indonesia di tahun depan bakal padat. Satu di antara agenda yang jadi sorotannya yakni mepetnya jadwal Piala Dunia U20 yang diadakan di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 dengan SEA Games Kamboja, 5-17 Mei 2023. Jarak berakhirnya SEA Games dengan Piala Dunia U20 yang hanya terpaut 3 hari membuat Shin Tae-yong tak memungkinkan memegang timnas SEA Games. Tahun depan memang padat. Ada SEA Games kemudian Piala Dunia U20. Pasti ada pelatih pengganti karena hanya 3 hari beda Piala Dunia U20 dengan SEA Games, kata Iryawan. Kami akan diskusi dan umumkan siapa penggantinya nanti. Tentu semua dengan seizin pelatih kepala Shin Tae-yong, sambungnya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U16, Bima Sakti yang mengetahui kekosongan di bangku Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 menyikapinya secara santai. Ia tak terlalu berambisi bisa melatih skuad Timnas U23 Indonesia. Secara halus, Bima Sakti menolak jika tawaran posisi itu mengarah kepadanya. Bima Sakti mengatakan dirinya masih harus fokus melatih Timnas U17 meskipun sudah dipastikan tak lolos ke Piala Asia U17 2023. Untuk pelatih SEA Games saya pikir banyak yang lebih kompeten dan siap di situ, kita semua serahkan ke PSSI. Kita berharap siapapun pelatihnya kita support. Kalau saya pasti fokus ke U17 dulu karena kan masih ada Asian Youth Games di Desember tapi semuanya kita serahkan kepada PSSI, kata Bima. Bima Sakti justru menyarankan agar pelatih yang menangani Timnas U23 di SEA Games kenal dekat dengan karakter Shin Tae-yong. Terlebih materi pemain yang diusung nanti juga bakal mendapatkan rekomendasi dari Shin Tae-yong. Kalau saya mending ke pelatih lain yang lebih siap karena kan yang pasti materinya yang ikut Shin Tae-yong. Mungkin bisa Coach Nova atau pelatih lain yang bisa berkoordinasi dengan Coach Shin Tae-yong karena pemain-pemainnya kan rekomendasi dari Coach Shin Tae-yong, pungkasnya. Timnas Indonesia U17 kini mendapat kritikan pedas dari netizen di media sosial. Ini terjadi akibat kegagalan Timnas memenuhi harapan publik lolos ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 secara mengejutkan takluk dari Malaysia 5-1 pada laga pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, 9 Oktober 2022. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Warganet pun mulai meluapkan kekecewaannya di berbagai media sosial. Menanggapi hal itu, pelatih kepala Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan itu merupakan hal yang biasa. Ia berpesan kepada Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan untuk menyikapinya dengan positif dan menjadikannya sebagai motivasi. Saya pikir ini wajar saja. Saya juga sampaikan ke pemain semua tanggapi dengan positif. Itu kan harapan mereka buat sepak bola kita, semoga bangkit ke depannya, berprestasi. Pemain jangan terpengaruh, jadikan ini sebagai motivasi, kata Bima seusai laga kontra Malaysia U17. Soal kegagalan ini, Bima bertanggung jawab penuh. Ia melihat dirinya dan tim kepelatihan tak bisa memanage pemain dengan baik pada ajang ini. Sehingga faktor kelelahan cukup dirasa saat laga penentu kontra Malaysia. Bisa jadi juga karena kelelahan, ini juga karena kesalahan saya juga di awal pertandingan kemarin lawan Guam seharusnya saya memasang pemain, kedua, itu saya sudah pikirkan 1 jam sebelum pertandingan, kata Bima. Kenapa kita ubah gitu tapi ini pertandingan pertama dan kita tidak tahu Guam ada di posisi nomor 5. Kemudian babak kedua banyak kita ubah, masukkan 4 pemain saya masukkan di babak kedua jaga-jaga kalau ada cedera, mungkin itu juga jadi faktornya dan ini jadi evaluasi saat pertandingan. Jadi masukan buat kami, sambungnya. Melihat kekalahan yang diperoleh oleh anak asuhnya, Bima Sakti pun mengucapkan minta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola di Indonesia.
Saya menyampaikan mohon maaf kepada semua pecinta sepak bola Indonesia atas hasil tidak memuaskan ini, kata Bima Sakti seusai pertandingan di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu, 9 Oktober 2022, dikutip dari Bola Sport. Tentunya, Bima Sakti kecewa dan sedih dengan hasil yang diperoleh Timnas U17 Indonesia. Namun, dirinya mengaku bahwa hasil pertandingan kemarin bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk para pemain ke depannya. Kecewa, sedih pasti, saya bilang ke pemain agar bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari turnamen ini untuk mereka ke depan, tambah Bima Sakti. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kekalahan yang diperoleh Timnas U17 Indonesia adalah tanggung jawabnya sebagai pelatih. Karir mereka masih panjang. Ini tanggung jawab saya sebagai pelatih, kata Bima Sakti. Seperti diketahui, hasil akhir Timnas U17 Indonesia versus Malaysia berkesudahan dengan skor 1-5 untuk keunggulan Harimau Malaya, Minggu, 9 Oktober 2022, di Stadion Pakansari, Jawa Barat. Kemenangan telak Malaysia atas Timnas U17 Indonesia ditentukan oleh lesakan dari Muhammad Arami, menit 19, penalti menit 38, Muhammad Zainur Hakim Zaid, menit 17, Muhammad Anjas Mirza, menit 23, dan M. Afik Denish, menit 26. Sedangkan satu-satunya gol Timnas U17 Indonesia tercipta dari kaki Arhan Kaka, menit 92. Kekalahan yang diderita Timnas U17 Indonesia membuat peluang mereka lolos dari kualifikasi Piala Asia U17 2023 kandas.